Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波讲座episode 32 Sifat sejati adalah kekosongan. Jika ada sesuatu yang tidak memiliki sifat sejati, maka hal tersebut tidak bisa tergerakkan. Itu karena dia ada dalam ketidakkekalan. Ketidakkekalan yang ada dalam perubahan disebut sebagai tanpa sifat sejati. Master tanya pada kalian, apakah pasir dan batu memiliki sifat sejati? Mereka tidak memiliki sifat kesadaran atau sifat sejati yang mereka miliki. Mengapa manusia disebut tanpa sifat sejati? Karena mereka bisa berubah. Akhir dari raga manusia adalah tanpa sifat sejati. Mengapa demikian? Itu karena manusia bisa menua, tulang bisa patah dan keropos. Coba kalian lihat 4 kombinasi elemen palsu yang membentuk raga. Ada wanita yang semasa mudanya sangat cantik, tapi semakin lama dia akan menua. Banyak orang yang menjadi atlet semasa hidup mudanya, tapi saat dia menua, tulangnya meropos. Hal ini memberitahu kita bahwa segala hal adalah sebuah kepalsuan. Semua itu muncul karena sebab jodoh. Kalian harus menggunakan tanpa keakuan dan tanpa tindakan untuk membangkitkan hati kebudayaan. Apa artinya? Tidak ada dirimu, Anda tidak mengerjakan sesuatu untuk tujuan atau imbalan tertentu. Itu artinya Anda memiliki hati kebudayaan. Apakah ada ibu yang membesarkan anaknya untuk suatu maksud? Tidak ada maksud apapun, kan? Mereka hanya ingin membesarkan anaknya dengan sepenuh hati dan raganya. Inilah seorang ibu. Banyak ibu zaman sekarang sangat bodoh. Mereka selalu berkata pada anaknya, "Anakku, Mama susah payah membesarkanmu. Anda harus berbakti pada saya suatu saat nanti. Anda harus merawat dan baik pada saya." Anak tersebut akan berpikir, suatu saat saya juga yang akan merawat Mama. Suatu saat saya juga yang akan membalas budimu. Ternyata perlakuan baikmu ada maksudnya. Saya tidak akan peduli pada kebaikanmu. Saya tidak akan bersyukur padamu. Sebenarnya Anda tidak perlu mengatakan apapun. Jika jodoh tersebut telah datang, bertekadlah. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jika jodoh tersebut sudah datang, lakukan dengan baik. Ketika jodoh telah berakhir, simpanlah segala pikiranmu kembali. Pada akhirnya, sifat sejatimu adalah sifat kekosongan. Itu karena orang tersebut telah menyadari kebenaran hidup ini. Ada wanita yang telah menikah sampai 2 kali. Ketika Anda memintanya untuk menikah lagi, dia pasti tidak mau lagi. Dia berkata, "Saya tidak mau menikah lagi." Itu dinamakan sebagai kekosongan. Dia sudah berpikir dengan jernih bahwa segalanya tidak ada artinya. Sifat kekosongan bisa memutuskan segala kesedihan dan Anda akan bisa menyempurnakan sifat sejatimu. Itu karena Anda telah berpikir dengan jernih. Coba kalian lihat para biksu yang telah berpikiran dengan jernih. Oleh sebab itu, mereka tidak mau menikah. Mereka telah melepaskan segalanya dan mencapai kekosongan. Dengan demikian, sifat sejati mereka akan datang dengan sendirinya. Membina diri di alam manusia memang sangat sulit. Itu karena adanya perasaan antar manusia. Kemudian datanglah jodoh. Seseorang baru berkata, "Saya ingin membina diri secara murni."
Tapi saat dia melihat orang cantik yang dimana dia adalah jodohmu, lalu dia berkata dengan ketidakpastian, "Saya ingin membina diri secara murni." Kata murni diucapkan dengan pelan. Dia sudah tidak berani mengatakannya lagi. Ketika jodoh dan perasaan datang, manusia selalu menganggapnya sebagai sebuah kehangatan. Betapa enaknya ada orang yang memedulikan saya. Ini pasti jodoh yang ada di masa lampau. Seperti dia adalah orang yang berjasa dalam hidup saya. Tak lama setelah keduanya menjalin asmara, keduanya menjadi bertengkar. Lalu perasaan dan jodoh di antara mereka telah berakhir. Pikirannya timbul keresahan dan tekanan hidup. Awan telah memudar dan hati pun mulai tenang. Semuanya sudah berakhir, kan? Sudah tenang, kan? Ketika hati kita sudah tenang, kita tidak akan terikat oleh apapun. Dengan demikian, Anda tidak akan terikat oleh perasaan dan jodoh. Manusia sangat mudah terikat oleh perasaan dan jodoh. Sungguh sangat kasihan. Mereka tidak tahu apakah perasaan dan jodoh itu adalah yang sejati atau bukan. Banyak orang semasa muda melupakan perasaan dan kebaikan dari orang lain. Jadi, kita tidak boleh melupakan asal dari mana kita datang. Anda harus menjadikan orang lain atau orang tua yang membantu dan mencintaimu sebagai motivasi untuk mengingat bahwa segala kebahagiaan dan kesedihan itu bagaikan mimpi. Ketika manusia baru saja pergi, mereka akan mudah dilupakan. Setelah beberapa tahun kemudian, dia berkata, "Mama sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ternyata 4 tahun. Mengapa begitu cepat?" Menurutmu, apakah waktu berjalan cepat untuk sekarang? Sangat cepat, kan? Coba kalian hitung sudah berapa lama kalian belajar Dharma bersama dengan Shifu. Menurutmu, apakah waktu berjalan cepat untuk sekarang? Belajar Dharma harus tulus. Kehidupan manusia bagaikan mimpi. Jangan pernah Anda melekat pada hal itu. Itu adalah sebuah kebijaksanaan. Jika seseorang melekat pada masa lalunya, maka dia akan membuatmu menderita. Karena saat Anda membayangkan Anda tidak sebaik dulu lagi, Anda pasti merasa sedih, kan? Saat kembali mengingat penderitaan yang Anda terima pada masa lalu, Anda pasti merasa sedih, kan? Itulah mengapa dalam Tripitaka dikatakan masa lalu tidak bisa kita miliki. Masa lalu, ya masa lalu. Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Hal yang baik dan buruk yang ada di masa lalu hanya memberikanmu penderitaan. Jika kalian hebat, jangan mengingatnya lagi. Kalian harus memanfaatkan hari ini dengan baik. Hari ini kalian mendengar ceramah Shifu dengan tujuan bisa terbebas dari 6 alam reinkarnasi. Manfaatkan kesempatan hari ini untuk mengalahkan kesulitan yang akan datang 100 atau 200 hari ke depan. Apakah kalian masih bisa ke atas langit jika masih menderita hari ini? Kalian sudah hidup bahagia, bisa melepaskan dan berhubungan baik dengan manusia di alam manusia. Saat Anda mati nanti, Anda juga bisa melepaskannya. Pastinya bisa naik ke atas langit. Jika masih tidak bisa melepaskan apapun dan masih membenci, juga masih serakah akan ini dan itu. Kehidupan sekarangmu saja sudah sangat menderita. Apakah kehidupan esok harimu bisa menjadi lebih baik lagi? Kebaikan yang ada di esok hari harus ada fondasi yang ditanamkan hari ini. Anda bisa menaiki jembatan besar esok hari karena ada jembatannya. Anda bisa menaiki gedung tinggi karena ada tangganya. Jika kalian tidak memiliki tangga, bisakah kalian naik ke atas langit? Bukankah Anda sedang berhalusinasi?
Jika Anda hebat, hiduplah bahagia di hari ini. Lupakan segala kebaikan dan keburukan yang terjadi padamu. Ya sudahlah, saya sudah sangat bahagia sekarang. Bukankah ada wanita yang ingin bunuh diri karena pacarnya? Lalu dia diselamatkan oleh pria tua setelah terjatuh. Setelah diselamatkan, dia masih berkata, "Saya masih ingin mati." Pria tua itu berkata, "Bolehkah saya bertanya, sebelum pria itu mengkhianatimu, ada berapa orang di dirimu?" "1 orang." "Sekarang masih ada berapa orang?" "Masih 1 orang." "Mengapa Anda masih menderita hingga saat ini?" "Karena dia telah meninggalkan saya." Anda hanya kembali ke kondisi di mana Anda hanya menjadi 1 orang saja. Anda tidak kehilangan apapun. Anda masih bisa mencari pria lain. Bukankah menyenangkan jika Anda bisa bebas? Bukankah Anda bebas ketika masih sendirian? Bebas. Sekarang dia telah putus darimu, padahal saat dia pacaran denganmu, dia malah mengontrol dan akhirnya meninggalkanmu. Bukankah Anda menderita? Sangat menderita. Bukankah Anda sudah kembali pada kebebasan yang Anda miliki? Benar. Apakah Anda masih ingin mati? Sudah tidak mau lagi. Kita datang sendirian ke dunia ini dan kita juga meninggalkan dunia ini tanpa ditemani oleh orang lain. Betapa bahagianya jika bisa berpikir dengan jernih. Apa gunanya bersedih? Dia masih menunjukkan wajahnya yang cemberut. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang membawakan kebahagiaan untuk orang lain. Orang yang membawakan kebahagiaan untuk orang lain. Jika ada 4 atau 5 orang anggota keluargamu dan salah satunya ada yang sangat bahagia, suasana di keluarga kalian pasti bisa dikoordinasi olehnya. Jika ketiga anggota keluarganya penderita depresi dan mereka saling meratapi sesama, bukankah itu akan sangat menderita? Kita harus hidup bahagia, biarlah masa lalu berlalu. Bodhisattva berkata, kita tidak bisa memiliki masa lalu. Itu karena hal baik yang ada di masa lalu juga akan menyebabkan kita menderita. Hal buruk yang ada di masa lalu pasti akan menyebabkan kita menderita lagi. Bukankah lebih baik kita tidak mengenangnya? Untuk apa mengenangnya kembali? Ketika saya memikirkan hari ini, saya akan hidup bahagia dan bergembira. Ketika saya membayangkan bisa menyelamatkan begitu banyak makhluk bersama kalian, saya sangat bahagia di dalam Dharma. Busa pasti bisa menyelamatkan kalian dari segala kebiasaan buruk. Semua kebiasaan buruk pasti bisa diubah. Segala kebiasaan buruk pasti bisa diubah. Hanya saja Anda yang tidak ingin mengubahnya. Jika kalian ingin mengubahnya, kebiasaan buruk mana yang tidak bisa diubah? Hanya saja Anda yang tidak ingin mengubahnya. Banyak orang ketika menjelang kematian, saya tidak bisa menghentikan kecanduan merokok. Saya tidak bisa menghentikan kecanduan minum arak. Dokter berkata, Anda sudah menderita kanker. Jika Anda terus meminumnya, maka Anda akan mati. Lalu dia berhenti merokok dan minum lagi. Begitulah kehebatannya. Jika Anda ingin mengubahnya, semua kebiasaan buruk pasti bisa diubah. Segala temperamental hanya sebuah kepalsuan. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa, Master Lu Junhong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.